koperasi modern, inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Layanan keuangan digital PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah bekerja sama dengan lebih dari 400 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan digunakan oleh kredit union di wilayah Timor Leste. Kami menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Untuk itu, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo memiliki beberapa aplikasi seperti Sakti Online, Sakti Link, Sakti Multi Usaha, Laci, Laci Mart, dan KMP Mobile. Saat ini, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah tersertifikasi SMKI ISO 27001 terkait sistem keamanan data dan juga sudah terdaftar di Komdigi. Seluruh aplikasi Sakti diciptakan untuk memudahkan layanan operasional, meningkatkan pertumbuhan anggota, dan mendukung pertumbuhan ekonomi koperasi melalui unit usaha yang dimiliki koperasi. Semangat kolaborasi terus kita tingkatkan untuk memberikan yang terbaik bagi mitra kami. Sakti hadir sebagai jawaban atas tantangan masa depan untuk mengedepankan digitalisasi bagi koperasi di seluruh Indonesia. Kami hadir dan siap bekerja sama untuk membangun ekosistem koperasi modern. Mari menjadi bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Sakti Link berkoperasi jadi lebih mudah. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu, seluruh peserta workshop Sakti Center batch ke-19 di siang hari ini tanggal 13 Oktober 2025. Saya ucapkan selamat datang ke workshop Sakti Center batch ke-19 ini, yang mana selama 4 hari ke depan Bapak Ibu akan disampaikan mengenai informasi-informasi terkait produk dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo tentunya dengan pemateri yang sudah mumpuni di bidangnya Bapak Ibu seperti itu. Dan sebelum kita memulai, saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengganti nama Zoom meetingnya menjadi nama strip asal koperasi. Misalkan Sylvia Yang Substrip Koperasi Sakti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh untuk eh, memfollow atau mengikuti akun sosial media dari PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo. Kami ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan nama Sakti Center. Dan juga saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruangan Zoom meeting,
diharap untuk mengisi daftar hadir dengan mengisi nama lengkap untuk disertifikat pada link yang sudah disampaikan di kolom chat oleh tim kami. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di Zoom meeting online ini pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025. Selama 4 hari ke depan, kita semua akan mendapatkan materi, yaitu di hari pertama akan ada materi terkait aplikasi Sakti, yaitu ada core system di Sakti Online dan juga aplikasi Sakti Link. Untuk di hari kedua nanti akan ada penjelasan mengenai unit usaha simpan pinjam, dan di hari ketiga nantinya akan ada materi mengenai unit usaha sektorial. Dan di hari terakhir nanti akan ada penjelasan mengenai SAKEP Bapak Ibu. Dan untuk hari ini kita saya tentu saja tidak sendiri, saya Sylvia Yang dari Divisi Sakti. Ini dibersami oleh rekan-rekan saya yang lain, yang mana ada Mas Dias, ada Mbak Ayu, dan juga ada Mas Firman. Nah, untuk hari ini materi akan disampaikan oleh Mas Firman mengenai aplikasi Sakti, yaitu core system di Sakti Online dan juga di aplikasi Sakti Link, Bapak Ibu. Baik, menginjak ke acara selanjutnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan juga kita semua dapat manfaat dari acara workshop Sakti Center batch ke-19 ini. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai mungkin kita boleh mendokumentasikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh untuk menyalakan atau mengaktifkan kameranya, nanti dibantu oleh tim kami untuk dapat mendokumentasikan sesi kita pada siang hari ini. Tentunya kita ingin mengabadikan nih muka-muka bersemangat Bapak Ibu. Jadi boleh mengaktifkan kameranya di sini. Wah, banyak sekali ya, ramai sekali untuk peserta pada siang hari ini. Bapak Ibu di sini ada dari KKMP Bosar Maligas, dari CUMM, dari Pak Sinaman, Labah Dolok Masagai, Pak Kak Tigaras dan lain sebagainya, itu boleh untuk dapat mengaktifkan kameranya, kita sama-sama mendokumentasikan atau mengabadikan sesi kita pada siang hari ini. Tentunya dengan semangat yang baru ya Bapak Ibu, karena ini hari Senin, hari pertama di minggu ini. Kita harus dengan semangat yang baru nih. Oke. Gak apa-apa, oke. Yang memungkinkan saja ya Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kamera. Oke Bapak Ibu, kita dokumentasikan bersama-sama yang akan dibantu oleh tim Sakti. Mohon bantuannya tim Sakti, akan saya pandu ya. Baik, kita siapkan, kita tunjukkan wajah-wajah terbaiknya nih. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami akan sangat senang jika selama sesi berlangsung Bapak Ibu masih tetap menyalakan kameranya atau mengaktifkan kameranya, tapi jika sewaktu-waktu misalkan ada terkendala jaringan maupun terkendala perangkatnya, boleh Bapak Ibu untuk menonaktifkan kameranya. Dan untuk sesi pematerian ini akan disampaikan oleh Mas Firman. Jika selama sesi berlangsung Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih ada yang ingin didiskusikan seperti itu, Bapak Ibu boleh disampaikan
ke kolom chat terlebih dahulu. Nanti setelah sesinya akan kita sampaikan kepada pemateri dan akan dibantu dijawab juga. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk materi hari ini akan ada penyampaian mengenai aplikasi Sakti Online dan aplikasi Sakti Link. Bapak Ibu, jika ingin sambil mencoba-coba, nantinya akan kami kirimkan terkait alamat aplikasi pelatihan di aplikasi Sakti Online. Dan juga kalau untuk di handphone, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Sakti Link. Untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Mas Firman. Untuk Mas Firman, apakah sudah siap, Mas Firman? Dengar. Oke, sudah terdengar Mas Firman. Baik, eh, Mas Firman ini sudah berada di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya silakan kepada Mas Firman. Kepada Mas Firman, disilakan. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Mungkin sebelum kita mulai, eh, ini kebanyakan peserta baru ya di sini. Mungkin sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Firmansa. Di sini saya diberikan kesempatan untuk mengisi materi workshop pada ini. Biasanya saya itu di ketiga. Nah, untuk hari ini kita materinya akan membahas terkait aplikasi core-nya atau nantinya eh, di online dan aplikasi mobil itu nantinya akan dipakai oleh anggota nantinya. Oke, mungkin kita ke aplikasi jelaskan terlebih dahulu nih. Apa itu Sakti, apa itu Sakti Online, dan aja produk dari PT Sakti atau PT SKK ini. Mungkin saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya ini? Sudah Mas, sudah terlihat. Oke. Ya, kita menjelaskan terlebih dahulu ya. Kita perkenalan terlebih dahulu terkait perusahaan apa Meja Kolaborasindo ialah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perang tes. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengeceknya di https://ptskk.id untuk mengecek eh, sertifikasi SMKI ISO dari PT Sakti. Lalu saat ini PT Sakti melayani sudah melayani ya ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam sistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti Link untuk anggota. Apabila Bapak Ibu sekalian penasaran gitu ya, seberapa banyak klien-klien yang ada di PT Sakti, Bapak Ibu bisa melihat di https://sakti.link. Nanti akan terlihat di situ. Nah, lalu, nah ini ya, ini untuk sertifikasinya dan sudah terdaftar di Kominfo di sini. Nah, lalu PT Sakti sendiri itu perusahaan milik konsorsium koperasi di Indonesia yang mana pemegang sahamnya itu koperasi-koperasi ya. Jadi pemegang saham di Sakti itu sebagian misalnya adalah koperasi. Nah, PT Sakti didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Dan sekarang PT Sakti sudah memiliki 3 kantor cabang, nah 2 kantor
Untuk pelatihannya ada di Bandung dan ada kantor cabang yaitu yang di Probolinggo itu. PT Sakti juga memiliki visi terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini dengan misi menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak nih. Nanti untuk misi-misi ini akan terhubung dengan layanan yang kami berikan nantinya. Lalu poin kedua, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional nih. Dan yang ketiga, memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Jadi apabila rekan-rekan sekalian menjalin kerjasama dengan kami, untuk pendampingannya akan selalu ada gitu. Untuk apabila ada kendala atau support-support gitu ya, yang perlu dibantu gitu, itu nantinya akan dibantu oleh tim kami. Jadi tidak akan apabila rekan-rekan sekalian menjadi klien kami, tidak akan dibiarkan gitu, menggunakan aplikasinya secara mandiri atau tidak tanpa bantuan. Sebentar. Nah, lalu PT Sakti sendiri juga sudah bekerja sama dengan beberapa pihak ya. Di sini sudah ada kerjasama dengan IDX Coop, Dekopin, khususnya ada di Dekopin Bali, Diskuk, lalu ada kerjasama dengan bersama billing di sini, lalu eh, sebentar, ini tidak terlihat ya. Nah, lalu dengan Deskop UMKM Kota Bandung, World Council, Bank Sinarmas dan masih banyak yang lainnya di sini. Seperti untuk di sisi keuangannya atau perbankannya ada Bank Sinarmas, ATM Bersama, BNI, Bank BRI, Bank Nobu, dan yang lainnya. Nah, untuk peta penggunaan atau peta persebaran klien Sakti. Rekan-rekan sekalian bisa scan QRIS di sini untuk melihat peta persebarannya nanti di sini. Dan aplikasi kami juga sudah digunakan oleh kredit union di luar Indonesia, yaitu di Timor Leste di sini. Nah, ini berikut ada mitra dan mitra CU dan koperasi eh, di Sakti ya. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu di Jawa Timur, di Jakarta, Bali, Banten, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Jadi sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Mungkin yang ingin lebih detail lihatnya bisa akses atau kunjungi website sakti.link/mitra. Nanti di situ akan ada daftar-daftarnya. Mungkin apabila saya melihatkannya terlalu cepat gitu ya. Nah, berikut di sini ada aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi. Ada aplikasi core sistem untuk koperasi, lalu ada aplikasi mobile untuk anggota koperasi di sini. Nah, kita bahas aplikasi platform Sakti Online terlebih dahulu. Nah, untuk platform Sakti Online ialah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi. Dari fitur seperti simpanan, pembiayaan, maupun berbasis syariah, retail, produksi, jasa e-commerce, dan yang lainnya. Sakti juga mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luar melalui interkoneksi secara online dan real time di sini. Di sini ada aplikasi Sakti untuk koperasi konvensional, platform digital untuk koperasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito. Jadi rekan-rekan sekalian yang nantinya mungkin bermitra dengan Sakti itu tidak perlu eh, menghitung manual lagi untuk jasa simpanannya. Lalu ada aplikasi syariah di sini. Nah,
Sudah lumayan banyak juga mitra sakti yang menggunakan aplikasi berbasis syariah ini, seperti operasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KS PPS di sini. Lalu aplikasi sakti juga ada namanya Sakti Multi Usaha. Aplikasi Sakti Multi Usaha ini merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti dengan fitur untuk usaha retail, meliputi manajemen persediaan barang dan jasa penjualan dengan aplikasi POS dan invoice, pencatatan pembelian barang dan pembuatan laporan keuangan di sini. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi untuk anggotanya nih. Jadi semacam dompet digital untuk anggota, namun berbasis koperasi di sini. Namanya itu Saktilink. Nah, fitur-fitur unggulan di Saktilink ini di pembelian dan pembayaran ini di aplikasi itu sudah mendukung untuk pembelian pulsa, token listrik, bayar tagihan, PDAM, lalu BPJS, dan yang lain. Lalu aplikasi Saktilink juga eh, bisa melakukan pengajuan dan angsuran pembiayaan untuk anggotanya dengan dukungan QR Sakti. Lalu ada juga fitur top up e-wallet di sini. Nah, untuk e-walletnya ini ada link aja, OVO, Dana, GoPay, dan satu lagi itu ada ShopeePay. Nah, lalu setelah aplikasi mobilenya ini untuk aplikasi adminnya atau back office-nya, yaitu Saktilink Dashboard. Nah, Saktilink Dashboard ini digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktilink, serta pengaturan atau setelan produk. Karena kan tadi ada eh, seperti penjualan pulsa atau paket data. Nah, Saktilink Dashboard juga menampilkan informasi terkait data memiliki fitur EQYC di sini yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Lalu di sini ada aplikasi untuk UMKM, yaitu Laci di sini. Laci merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan yang dapat mempermudah pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya. Laci juga bisa digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM dalam hal ini koperasi bisa menjadi sebagai penyedia layanan. Jadi koperasi itu sebagai penyedia layanan di lacinya gitu. Lalu ada Lacimart di sini, layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk-produk kreatif eh, secara online. Jadi sama seperti marketplace pada umumnya gitu ya. Nah, dengan adanya Lacimart, anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM ya, itu bisa berjualan secara online, secara digital. Nah, berikut kontak informasi apabila dari rekan-rekan sekalian ingin tahu lebih lanjut gitu ya, terkait aplikasi-aplikasi yang tadi telah disebutkan. Nah, untuk workshop kali ini kita akan membahas terkait pengelolaan pengelolaan kelembagaan dan bagaimana cara bertransaksi di aplikasi Sakti Linknya atau aplikasi mobilenya. Nah, ini kontak informasi dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Rekan-rekan sekalian bisa mengunjungi kantor kami yang ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2, nomor 4 Bogor. Lalu ada juga di Jalan DI Panjaitan nomor 62C, Kota Probolinggo. Dan ada juga di Bandung, yaitu di Jalan Kawaluyaan Raya nomor 20B Soekarno-Hatta. Nah, atau mungkin bisa menghubungi nomor di bawah ini ya, 0877 6364 4626. Itu nomor dari tim bisnis kami. Kalian ingin mengecek-ngecek terlebih dahulu ya, apa saja fiturnya, lalu bagaimana event-eventnya gitu ya di Sakti.
Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa kunjungi info@ptsakti.id atau mungkin ke https://ptskk.id atau mengunjungi platform media sosial kami yang ada di Instagram, YouTube, dan Facebook di sini dengan akun sakti.center. Oke, pengenalannya mungkin sudah ya, kita lanjut ke demo aplikasinya. Jadi kurang lengkap gitu ya, hanya pengenalan saja. Kita langsung demo saja di sini. Sebentar. Oke. Nah, ini untuk aplikasi Core atau nah, ini untuk aplikasi core-nya atau untuk operasional koperasi nantinya, yaitu Sakti Online di sini. Nah, untuk rekan sekalian yang ingin mencobanya, nanti mungkin tim kami akan menge-share link aplikasinya di sini untuk rekan-rekan sekalian mencobanya. Nah, untuk sekarang saya menggunakan aplikasi atau user Sakti di sini ya. Nah, baik. Begini untuk tampilan apa namanya tampilan awalnya gitu dashboardnya ya. Di sini ada saldo awal, ini untuk saldo kasir nantinya ya, store saldo kasir. Nah, untuk sekarang mungkin kita akan bahas terkait Mohon maaf, Bapak Ibu, sepertinya ada kendala jaringan ya dari Mas Firmannya ini. Mas Firman sudah kembali lagi di tengah-tengah kita. Cek-cek, Mas Firman. Apa suara saya terdengar, Mas? tes. Oke, oke, sudah masuk kembali, Mas. Boleh, silakan dilanjut, Mas Firman. Ya, mohon maaf ya, tadi ada kendala jaringan kita lagi. Iya, oke. Nah, mungkin kita lanjut. Nah, jadi di sini ada menu administrasi untuk pengelolaan administrasi di koperasi. Ada menu transaksi, akunting, rasio keuangan, pengaturan, laporan, data jaminan, aktifat tetap, dan utilitas. Nah, untuk utilitas ini bisa disebut pengaturan lanjutan gitu ya. Nah, untuk sekarang kita akan bahas menu pengaturan dan administrasi, lalu selanjutnya akan kita lanjut ke aplikasi mobilenya di sini. Oke. Kita ke pengaturan terlebih dahulu ya. Nah, di sini di pengaturan ada beberapa pengaturan subpengaturannya ya. Ada kantor, wilayah, manajemen pengguna, pengaturan koperasi, backup database, dan yang lainnya. Nah, pertama kita akses menu kantor terlebih dahulu nih. Menu kantor ini digunakan apabila dari koperasi atau rekan-rekan sekalian gitu ya, sebagai bagian dari koperasi itu sudah memiliki lebih dari satu cabang gitu ya. Misalkan dari koperasi A itu memiliki beberapa cabang. Nah, kalau seperti itu, rekan-rekan sekalian bisa menambahkan cabangnya di pengaturan kantor ini. Misalkan kodenya 003 gitu ya. Sebentar kita cek 003, kita si cabang ini skip saja, bisa disimpan langsung. Ini akan tertambah di sini.
ada kantor pusat, unit wasarda atau unit retail, dan kantor cabang. Tidak perlu khawatir, jadi tidak perlu menambah aplikasi lagi gitu ya untuk cabang-cabangnya. Jadi satu aplikasi bisa digunakan oleh cabang yang lain gitu. Karena untuk aplikasinya juga kita menggunakan berbasis website di sini. Jadi yang diperlukan itu hanya device dan koneksi internet. Selanjutnya di sini ada pengaturan wilayah ya. Untuk wilayah ini nanti mencakupnya dari koperasi badan sekalian itu mencakupnya ke wilayah mana gitu. Di sini ada wilayah DKI Jakarta dengan kelurahan-kelurahannya gitu ya. Ini bisa ditambahkan wilayahnya di sini. Nah, selanjutnya ada menu manajemen pengguna. Untuk manajemen pengguna ini dari kami eh, memberikan keleluasaan gitu ya atau kebebasan untuk menambahkan user-user yang nantinya akan digunakan. Misalkan dari kami awalnya itu hanya memberi 3 user gitu ya untuk admin, kasir, dan pengurus. Nah, apabila ingin ditambahkan untuk usernya, ini bisa akses ke menuju pengguna. Jadi dari kami sendiri itu sudah tidak membatasi untuk user yang digunakan karena ada sebagian mungkin platform-platform juga ya penyedia layanan itu yang membatasi penggunanya yang manajemen penggunanya atau usernya di sini. Nah, cara pembuatannya di sini bisa diisi untuk NIP-nya. NIP di sini bisa angka saja ya. Ini 3 digit. Lalu nama usernya di sini, nama usernya siapa dan user ID dan passwordnya di sini bisa diisi. Misalkan user ID-nya itu diberikan nama saja dan passwordnya ini bisa di defaultkan atau mungkin langsung di setting gitu oleh pihak koperasi. Lalu ada pilihan kantor di sini. Misalkan eh, user tersebut itu masuknya ke kantor yang mana? Kantor cabang kah atau kantor pusat di sini? Suaranya tidak terdengar, tak ini. Tes, tes. Tes, Oke, tes, lanjut. suaranya kecil, Mas Firman. Suaranya kecil ya. Iya. Tes. Nah, oke, sekarang udah better. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada level nih. Level ini berkaitan dengan akses yang nantinya bisa dilakukan oleh user tersebut. Nah, bisa dipilih di sini antara menambahkan, edit, hapus, atau hanya menambahkan saja, atau hanya melihat saja. Nah, untuk melihat saja atau read only ya, itu biasanya diberikan kepada pengawas biasanya. Lalu ada role pengajuan. Nah, role pengajuan ini berkaitan dengan kredit nantinya. Di sini ada kasir, analisa, kolektor, dan account officer. Lalu ada login dari. Nih, login dari ini itu agar membatasi user login waktu login dari user tersebut. Misalkan user tersebut hanya bisa login dari hanya waktu kerja saja, misalkan dari jam 8 sampai pukul 5 gitu atau pukul 4. Nah, bisa disetting di sini ya. Nah, lalu di sebelah kanannya itu ada modul-modul nih. Modul-modul ini seperti menu yang ada di pinggir ini. Nah, ini kalau diberi akses, akan diberi akses gitu ya, misalkan ke daftar online atau ke produk simpanan, ini bisa ditinggal di checklist saja, lalu disimpan. Dia otomatis akan diberikan untuk akses ke produk simpanan ini. Kita lanjut, di sini ada pengaturan koperasi. Nah, untuk pengaturan koperasi ini seperti pengaturan-pengaturan dasar terkait informasi-informasi yang ada yang berkaitan dengan koperasi. Di nama koperasi, tanggal berdiri, eh, letak koperasi ada di kota mana, lalu nomor telepon dan email di sini. Nah, di sebelah kanannya juga ada terkait dengan kepengurusannya. Ada ketua pengurus, sekretaris, bendahara, manajer, dan yang lainnya. Ini bisa disesuaikan oleh koperasi nanti ya langsung gitu. Nah, kalau di scroll ke bawah, di sini
Koperasi juga bisa mengganti logo aplikasinya. Nah, logo yang ada di atas ini. Misalkan sudah memiliki logo nih dari koperasinya, lalu ingin diganti logonya agar lebih ikonik gitu ya. Itu bisa disesuaikan di pengaturan koperasi. Selain logo, di sini juga ada logo laporan. Nah, logo laporan ini biasanya itu seperti header atau surat biasanya. Kan ada di sebelah kanan itu biasanya logo koperasi, sebelah kanan biasanya eh, antara logo koperasi atau alamat ya biasanya, atau nomor badan hukum. Lalu sebelah kirinya eh, logo koperasi atau sama juga. Itu bisa disesuaikan di sini. Dikembalikan lagi ke koperasi untuk penambahannya. Dan juga ada tanda tangan di sini. Ini tanda tangan digital ya. Jadi nanti saat eh, print laporan keuangan itu ada tanda tangannya di sini. Selanjutnya ada backup database di sini dan daftar backup. Untuk backup database dan daftar backup ini saling berkaitan ya, teman-teman. Nanti apabila misalkan buku gitu ya, biasanya backup database ini digunakan. Atau mungkin ada hal-hal penting atau mungkin dari rekan-rekan sekalian itu baru mencoba atau baru implementasi gitu ya, masih pelan-pelan untuk nyobanya, takut ada yang salah. Kalau apabila ada takut salah, ini biasanya bisa di backup terlebih dahulu untuk data-datanya. Jadi semisalkan ada kesalahan gitu ya saat penginputan data, itu nantinya bisa di restore kembali. Jadi diulang gitu ya proses. Nah, cara merestorenya bisa masuk ke daftar backup di sini. Di sini ada pilihan untuk hapus, download, dan restore di bawah. Apabila ingin merestore datanya, ini cukup klik saja, lalu diklik restore database. Nanti ada ada verifikasi restore di sini. Klik yakin untuk merestore. Lanjut, di sini ada settingan program. Nah, untuk kode level di sini itu nanti dari rekan-rekan sekalian akan memiliki kode levelnya sendiri. Jadi tidak akan sama dengan koperasi atau klien sakti yang lain. Misalkan 99030. Nah, itu kode level untuk aplikasi pelatihan ini. Nah, apabila di scroll ke bawah, sini ada jenis anggota nih. Jadi bisa sesuaikan juga untuk jenis anggotanya. Misalkan ada jenis anggota apabila eh, misalkan koperasi pegawai gitu ya, atau koperasi karyawan, namun yang akhirnya itu menyebar luas menjadi koperasi atau koperasi simpan pinjam umum gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan misalkan jenisnya itu karyawan atau umum di sini. Jadi nantinya saat difilter itu akan terlihat nih. Ini tuh anggota dari anggota karyawan atau anggota dari luar gitu atau umum gitu. Selanjutnya di sini ada landing page. Nah, landing page ini nantinya akan berkaitan dengan halaman awal tadi saat login. Nah, nanti saat implementasi di awal-awal itu akan tampil dari dua maskot sakti nantinya. Ada dua anak kecil yang tampil di halaman awal. Nah, apabila rekan-rekan sekalian ingin menggantinya, itu boleh di pengaturan landing page di sini diaturnya. Ini bisa diklik buka saja, misalkan judulnya ingin diganti menjadi koperasi, nama koperasi rekan-rekan ya. Lalu deskripsinya, slogan, bisa, lalu bisa diklik unggah gambar untuk mengganti gambarnya. Misalkan ada foto bersama dengan pengurus atau mungkin foto ketika RAT gitu ya, ini bisa ditambah. Atau mungkin foto-foto yang berkaitan dengan daerah dari operasi rekan-rekan. Lalu di sini ada kategori tunggakan. Nah, untuk settingannya di sini ada 5 ya. Ini juga bisa disesuaikan nantinya. Apabila hanya ada 4,
ini bisa di-setting ulang. Jadi tidak akan mematok ya yang sudah disetting di sini. Lalu ada klasifikasi simpanan di sini, ini bisa disetting. Ada pengaturan buku di sini. Jadi untuk buku ini sudah ada settingannya ya di sini. Nah, di sini juga ada jenisnya, apakah buku atau kartu di sini. Bisa dipilih saja nanti saat ingin menggunakan buku atau ingin coba print bukunya atau print hasil bukunya ini bisa disesuaikan. Misalkan kurang lebar kah atau kurang tinggi, ini bisa disesuaikan di pengaturan buku ini. Selanjutnya ada profil pengguna di sini. Nah, untuk profil pengguna sebenarnya ini ada dua ya. Ada di pengguna di pojok kanan atas ini, profil saya ada juga di menu pengaturan profil pengguna. Nah, selanjutnya terakhir ada administrasi pinjaman di sini. Ini terkait potongan-potongan dari pinjaman nantinya pencairan pinjaman. Misalkan dari rekan-rekan sekalian itu ada potongan administrasi ini di setiap pengajuan pinjaman nanti pencairannya. Nah, itu bisa disetting di pencairan pinjaman ini. Seperti ini. Administrasi ini disettingnya 2%. Masuknya bisa diarahkan kemana. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas terkait administrasinya ya di sini. Mungkin sebelum masuk ke administrasi tentang pengelolaan-pengelolaannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, bisa di kolom chat ditampung terlebih dahulu atau langsung open mic saja. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin diskusikan? Tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Firman mengenai menu pengaturan dari aplikasi Sakti Online. Mungkin sebelum lanjut, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mangga, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya nih Bapak Ibu. Bagaimana? Izin bicara boleh dari KKMP Bosar Maligas, boleh Pak? Silakan disampaikan, boleh on mic terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum semuanya. Izin bicara ya, Bapak-Bapak, Ibu. Sudah kedengeran saya suaranya? Ada Pak. Sudah Ada terdengar. ya? Oke. Jadi sebelum lebih jauh, saya mau ini dulu. Pertama ya kita apresiasi ya, aplikasi-aplikasi karya anak bangsa mungkin ya, karya lokal ya Mas Firman ya. Ya bagus itu. Uh, ada ada aplikasi serupa untuk toko-toko tapi ini lebih spesifik ke koperasi sepertinya kan. Kemudian nggak ada salahnya juga dinas koperasi juga bekerja sama dengan pihak manapun ya untuk membantu lebih 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 Bangga gitu ya. tercapai ya digitalisasi itu tadi kan. Cuman hanya saja begini, Mas Firman dan kawan-kawan, waktunya ini kayaknya nggak tepat. Beberapa mungkin sebagian besar teman-teman yang masuk ke sini itu adalah mereka yang dari KDMP ataupun KKMP ya, Koperasi Merah Putih gitu. Yang pada saat ini kita itu belum menuju ke sana gitu loh. Masih kita kepastian kita di microsite saja itu belum masih banyak yang belum jelas ya, masih banyak kerjaannya. Misalkan aku sudah buka distributor eceran pupuk itu. Nah, ternyata yang bekerja sama dengan PT Pupuk itu yang bukan subsidi dan lain-lain. Kita belum bisa menentukan yang lebih jauh untuk koperasi ini sendiri gitu untuk pengajuan proposal dan lain-lain. Dan nggak akan jalan kalau nggak ada modalnya, itu satu. Kemudian jadi waktunya kurang tepat, bukan saat ini gitu ya. Kemudian acara ini, workshop ini tentunya
tadi kayaknya tadi ada disebutkan akan mendapatkan sertifikat gitu ya Mas Firman ya. Nah, tentunya ada pembiayaan untuk itu gitu. Maksudnya uh, akan ada cost untuk sertifikat itu dan lain-lainnya itu. Nah itu belum dijelaskan karena kayak kemarin ya kita ada juga pelatihan, undangan pelatihan ke 3 hari di mana gitu, semacam bintek gitu. Tapi diminta juga untuk membayar dari desanya gitu. Dari desanya membayar berapa? 5 juta atau berapa? Sementara kami kelurahan kan nggak punya anggaran untuk itu gitu Mas Firman. Jadi kan kita harus tahu dulu sumber pembiayaannya dan lain-lain. Jangan nanti setelah diikutin dan seterusnya ternyata di akhir nanti ada ini lagi, ada cerita lain lagi gitu. Latar belakang sakti ini dulu Mas Firman ya. Bukan berarti saya nggak setuju, saya pribadi bagus ya, setuju ya aplikasi ini bagus gitu. Mungkin segitu dulu Mas Firman dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga ya Pak. Mungkin sebentar. Nah, nah, jadi sebenarnya gitu ya Pak, untuk workshop ini atau untuk pengenalan aplikasi ini tidak ada eh, dipungut biaya gitu ya sepeser pun. Nanti juga untuk sertifikat itu tidak akan dipungut biaya asalkan dari rekan-rekan sekalian ya yang hadir saat ini itu hadir terus di 4 hari ke depan dan mengisi absensi. Nah, kalau seperti itu mengisi absensi lalu setiap sesi workshopnya itu hadir, nanti dari rekan-rekan sekalian itu akan mendapat sertifikat dan mungkin nanti materinya. Jadi workshop ini sebenarnya itu tidak dipungut biaya gitu, seperti yang tadi itu pelatihan ya. Ini untuk mengenalkan aplikasi saja gitu. Bagaimana nantinya apabila dari koperasi itu menerapkan digitalisasi di koperasinya. Nah, untuk aplikasinya akan seperti ini, seperti itu. Jadi hanya pengenalan saja untuk workshop eh, Sakti kali ini itu. Makanya kan pengenalannya juga banyak gitu, banyak aplikasi seperti untuk aplikasi core-nya, lalu aplikasi anggota yang nantinya akan menunjang dari apa pendapatan koperasi juga, lalu pengelolaan pengelolaan toko gitu ya. Nah, itu bisa dipilih nih ingin seperti apa gitu untuk aplikasi atau digitalisasi yang akan diterapkan di koperasinya nantinya gitu. Sebenarnya kan tidak perlu langsung memakai juga gitu ya. Kita bisa bertahap atau pelan-pelan, misalkan untuk KDKMP gitu ya. Karena secara untuk KDKMP itu untuk koperasi-koperasi baru berdiri gitu. Nah, tujuan workshop ini untuk mengenalkan aplikasi atau untuk mengenalkan digitalisasi koperasinya seperti apa. Mungkin seperti itu sih, Pak. Jadi tidak ada pemungutan biaya di sini. Nah, untuk besok pembahasannya itu terkait simpan pinjamnya di sini kan untuk sekarang itu terkait pengelolaan anggota dan kelembagaannya. Besok terkait simpan pinjamnya. Jadi simpanan pinjaman akan dibahas besok seperti itu. Mungkin kita lanjut ya ini untuk pembahasannya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada eh, administrasi ya. Mungkin kita bahas tiga terlebih dahulu saja ya. Nah,
Pertama, anggota nih. Untuk anggota di sini sudah tercatat nantinya. Nah, nanti akan tercatat di sini. Nah, di sini ada nomor anggota khusus. Misalkan dari rekan-rekan sekalian itu sudah memiliki nomor anggotanya gitu ya sendiri. Namun ingin eh, melangkah ke digitalisasi. Nanti nomor anggotanya kita akan pakai nomor anggota yang sudah ada. Mungkin kita modifikasi sedikit agar menjadi satu ciri dari koperasi rekan-rekan sekalian gitu. Dengan menggunakan kode level yang tadi ada di pengaturan. Nah, untuk data-data ini sebenarnya nantinya akan dibantu eh, migrasi gitu. Apabila datanya ada, apabila tidak ada, misalkan koperasi baru berdiri gitu ya, itu bisa diinput terlebih dahulu saja. Cara menambahkan anggotanya, di sini ada klik tambah anggota. Nah, seperti ini untuk formnya, form tambah anggotanya ya di sini. Ada nomor otomatis di sini yang tidak perlu dirubah-rubah. Paling yang perlu dirubah itu yang ada frame berwarna merah di sini. Ada kantor, unit kerja, identitas, lalu nama lengkap, nomor ponsel, email, password Saktiling nantinya, lalu jenis kelamin. Nah, selain itu opsional saja. Apabila diisi lebih bagus gitu ya, menjadi lebih lengkap juga untuk datanya. Namun tidak apabila tidak diisi itu juga tidak mengapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada proses keluar anggota. Nah, untuk proses keluar anggota di sini, nah nantinya apabila anggota tersebut masih ada simpanan gitu ya, anggota tersebut tidak bisa keluar apabila simpanannya belum ditarik, dicairkan, atau mungkin ada pinjaman yang masih belum lunas atau belum selesai. Nah, itu harus diselesaikan terlebih dahulu di sini. Jadi mempermudah juga dalam pencatatannya nanti. Nah, apabila sudah diproses keluar, nantinya akan masuk ke daftar anggota keluar di sini. Nah, ini ada dua, ada Disa dan Diska di sini. Lalu misalkan ada anggota, misalkan dari rekan-rekan sekalian gitu ya, sudah memiliki cabang, lalu anggota tersebut itu ingin pindah nih ke cabang yang lain gitu. Misalkan dari cabang A awalnya ingin pindah keanggotaannya ke cabang B. Itu sama-sama saja gitu ya untuk eh, keanggotaannya, namun kita beda cabang saya atau beda tempat pelayanannya gitu. Nah, ini bisa di input di sini. Nah, lalu di sini ada settingan terkait simpanan. Ada simpanan modal di sini yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib, atau mungkin ada juga simpanan sukarela ya di sebagian koperasi. Nah, cara settingannya, misalkan simpanan wajib ya, jadi klik tambah lalu dipilih jenisnya apa, tinggal diisi untuk kodenya, nama produk, nilai setorannya, nilai per saham, dan perkiraan debit rate. Ya nanti akan masuk kemana, yang bertambahnya apa nantinya. Misalkan debitnya dari bekas gitu ya, kreditnya ke simpanan wajib. Seperti ini. Lalu di bawahnya ada simpanan harian, biasanya simpanan hariannya yang lumayan banyak. Ada simpanan eh, apa tabungan hari raya, simpanan sukarela, terus eh, simpanan bunga harian ya, itu banyak ya. Untuk settingannya masih sama, tapi di sini ada debit dan kredit jasa. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Misalkan debitnya itu kemana, kreditnya kemana. Ada juga simpanan berjangka dan deposito. Ini apabila dari rekan-rekan koperasi sekalian itu menggunakan ada produk simpanan berjangka dan deposito. Apabila tidak ada, ini tidak perlu disetting sebenarnya. Nah, seperti itu untuk apa namanya aplikasi core-nya ya. Nah, mungkin kita geser ke aplikasi mobile-nya. Ini hanya pengenalan-pengenalan saja gitu ya. Nantinya apabila memakai atau melangkah ke digitalisasi, nanti gambarannya seperti ini gitu.
Sebentar, mungkin saya setting terlebih dahulu ya. Oke, oke. Tadi kita saya setting-setting terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk tampilannya untuk aplikasi mobile bagi anggota nantinya ya akan seperti ini. Namanya yang tadi itu Saktiling kan. Nah, untuk registrasinya atau pendaftarannya ini bisa di slide ke kanan. Nanti kalau sudah sampai sini, ini tinggal tekan saja dimanapun. Nah, selanjutnya di sini ada 3 pilihan nih. Ada registrasi untuk calon anggota baru, ada aktivasi untuk anggota yang sudah terdaftar di koperasi, ada masuk untuk anggota yang sudah mendaftar di aplikasi Sakti-Linknya. Nah, untuk sekarang kita akan daftar melalui menu registrasi di sini untuk masuk ke aplikasinya. Mungkin rekan-rekan sekalian apabila ada yang ingin mencoba, bisa dicoba juga ya. Tinggal di-download, nantinya bisa dicoba. Nah, untuk link downloadnya bisa akses atau bisa kunjungi Play Store maupun App Store bagi pengguna iOS. Kita klik registrasi. Nah, halaman awal di sini akan menampilkan terkait pilihan koperasinya. Nah, untuk workshop sekarang kita arahkan atau masukkan pilih ke Sakti Training di sini. Nah, yang Sakti Multi Stakeholder Co-op Training Only di sini tinggal diklik, pilih koperasi. Lalu tempat pelayanannya ini di pusat saja, klik lanjutkan. Nah, mungkin ini isi nomor saya terlebih dahulu. Nah, nah, nantinya di sini tinggal di ACC terlebih dahulu nih untuk apa namanya keanggotaannya di sini. Saya ACC terlebih dahulu ya.
Ya, sebentar Pak. Ini ada kendala sebentar. Oke, nantinya setelah login gitu ya, setelah daftar, nanti akan dikirim password dan PIN ya, yang telah dibuatkan otomatis oleh aplikasi ke email para anggota. Nah, ini gunanya itu agar anggota yang memiliki simpanan di koperasi itu bisa bertransaksi nih. Misalkan dari anggota tersebut itu ingin berbagi ke sesama anggota yang lain. Nah, bisa menggunakan aplikasi ini. Atau mungkin dari anggotanya itu ingin membayar simpanan atau pinjaman. Ini bisa juga menggunakan aplikasi mobile ini atau Saktiling. Jadi ini aplikasi eh, sudah mendukung gitu ya transaksi-transaksi yang suka ada di koperasi gitu. Misalkan angsuran pinjaman atau setoran simpanan sudah disupport di aplikasi Saktiling ini. Nah, selain transaksi di lingkup koperasi, anggota juga bisa bertransaksi di untuk pembelian, misalkan pembelian paket data, pulsa, token listrik. Nah, untuk pembelian-pembelian ini dari koperasi juga itu akan bisa mendapat keuntungan atau pendapatan. Tuh. Ini bisa disetting untuk harga-harganya. Jadi selain menyediakan platform transaksi untuk anggota di koperasi untuk koperasi juga di sini akan mendapat keuntungan. Nah, di sini ada berbagai menu. Misalkan tadi berbagi ya ke sesama anggota. Di sini ada menu berbagi untuk pengurus. Ini bisa ke training only saja di sini. Jadi coba-coba. Nah, di sini ada berbagi. Untuk berbagi ini ada beberapa ya. Ada berbagi ke rekeningku, berbagi ke sesama anggota. Nah, untuk berbagi ke rekeningku ini seperti pindah buku gitu. Misalkan dari anggota itu ingin membayar simpanan wajibnya yang tiap bulan ditagihkan gitu ya. Nah, anggota tersebut bisa memindahkan saldonya nih dari apa namanya? Misalkan dari simpanan sukarela harian ke simpanan wajibnya. Nah, itu sudah hitung dibayarkan untuk kewajibannya. Nah, itu bisa melalui berbagi ke rekeningku. Nah, lalu ada berbagi ke sesama anggota. Nah, untuk berbagi ke sesama anggota ini eh, bisa dibilang ini fitur untuk eh, misalkan saling transfer gitu ya. Misalkan ada anggota koperasi gitu yang berjualan. Nah, yang pembelinya juga itu menggunakan aplikasi Saktiling gitu sama-sama anggota koperasi. Nah, kalau seperti itu juga bisa eh, ditransferkan lewat Saktiling ini. Jadi jatuhnya itu atau dianggapnya berbagi ke sesama anggota. Misalkan ada pembelian itu sebesar 5.000 gitu. Namun dari anggota dengan anggota koperasi yang sama gitu ya, ini lingkupnya. Nah, ini bisa memakai berbagi ke sesama anggota. Lalu untuk sekarang ada berbagi antar koperasi ini sedang kami optimalkan ya untuk fiturnya dan ada berbagi melalui kanal bank di sini. Nah, untuk sekarang jadi lewat Brick ya di sini. Caranya di sini untuk berbagi melalui kanal bank ini apabila dari koperasi itu misalkan anggotanya gitu ya, anggotanya memiliki simpanan sukarela sebesar 100 juta nih. Nah, 100 ribunya
dari anggota tersebut itu ingin disaldokan atau dicairkan menjadi saldo rekening bank. Nah, bisa menggunakan berbagi melalui kanal bank di sini. Bisa diisi bank tujuannya di sini. Di sini sudah tampil ya untuk fee-nya atau adminnya, misalkan ke Bank Mandiri gitu ya. Pilih bank, lalu diisi nomor rekeningnya di sini. Jadi nanti saldo dari koperasi itu akan berkurang dan uangnya itu akan berpindah ke kanal bank, bisa dicairkan. Selanjutnya di sini ada mitraku. Nah, untuk mitraku ini bisa menunjang anggota-anggota koperasi yang memiliki usaha atau menjadi pengrajin gitu ya. Misalkan dari anggotanya tersebut ingin apa namanya usahanya dikembangkan gitu ya, dipromosikan lewat koperasi. Bisa melalui menu mitraku ini. Nah, menu mitraku ini juga bisa mengarahkan calon pembeli ke WhatsApp eh, anggota atau penjualnya nanti. Misalkan eh, dia bakery di sini. Nah, di sini kan tampil untuk titik tokonya ya. Nah, apabila ingin langsung ke WhatsApp gitu ya, ke nomornya, ini tinggal diklik icon WhatsApp saja. Nantinya akan tergenerate ke WhatsApp penjual. Lalu selanjutnya di sini ada menu store. Jadi untuk menu store ini apabila dari anggota itu ingin bertransaksi seperti pembelian pulsa, pembelian paket data, itu perlu saldo nih. Nah, saldonya itu disebut rekening ponsel anggota. Cara top up-nya bisa melalui store ke koperasi di sini, melalui menu store, melalui menu QRIS, bisa juga melalui koperasi langsung. Misalkan anggota datang langsung ke koperasi mentop upkan uang gitu, misalkan top up 100.000. Nanti admin koperasi itu mengisi saldo rekening ponselnya agar bisa bertransaksi. Nah, di sini untuk menu store ini ada beberapa bank ya. Ada BNI, BRI, dan ATM bersama. Selanjutnya ada riwayat di sini. Nah, untuk riwayat ini riwayat ke pembeliannya. Nantinya apabila ada pembelian, nanti akan tampil di sini. Untuk sekarang masih kosong, kosong ya, karena belum ada pembelian. Selanjutnya ada tagihan di sini. Tagihan ini untuk tagihan pinjaman anggota. Ini bisa disettingkan, misalkan ada anggota yang menunggak terus, lalu untuk transaksi saktilinya itu lancar gitu ya, misalkan. Itu bisa digunakan menu tagihan di aplikasi core-nya atau Sakti Online ya, yang nantinya muncul di menu tagihan ini sebagai reminder untuk anggota gitu. Nah, lalu di bawahnya ini ada menu-menu untuk pembelian seperti pulsa, paket data, token listrik, listrik pasca, PDAM, telepon pasca, dan uang elektronik juga bisa di sini. Lalu di pinggir atau di sebelah listrik pasca, di sini ada pinjaman nih. Ini pinjaman online. Jadi anggota tidak perlu datang ke koperasi untuk melakukan pengajuan pinjaman. Bisa dilakukan dari rumah saja menggunakan aplikasi Saktiling ini. Misalkan ingin simulasi terlebih dahulu gitu, tinggal klik ke menu simulasi. Nanti bisa disimulasikan secara eh, pribadi gitu. Misalkan menyesuaikannya itu bebas. Sesuaikan dengan produk yang ada di koperasi. Lalu di bawahnya ada pengajuan di sini untuk pengajuan pinjaman. Nah, ini kan ada icon tambah, tinggal diklik saja icon tambahnya. Di sini bisa diisi untuk formnya. Misalkan pengajuannya berapa, produknya apa, jangka waktunya kapan, berapa ya jangka waktunya. Itu bisa diisi di sini. Lalu di sini ada menu-menu yang lain juga. Debt kolektornya, oh enggak. Untuk kolektor itu diserahkan lagi ke koperasi. Sebenarnya
dari Sakti itu tidak menyediakan debt collector gitu. Hanya saja ada aplikasinya untuk kolektor lapangan. Kami menyediakan juga aplikasi untuk kolektor lapangan. Misalkan ada petugas lapangan gitu. Kami ada aplikasi untuk melihat gitu ya, melihat dari saldo pinjamannya, lalu setornya, itu ada aplikasinya. Jadi untuk kolektornya sendiri, itu dari kami tidak ada, hanya aplikasinya saja. Nah, untuk kolektornya bisa diserahkan lagi ke koperasi, akan menunjuk siapa. Seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa menu tambahan nih. Ada minimarket dan RAT online. Jadi misalkan dari koperasi itu ingin melakukan RAT, namun tidak ada, tidak cukup budgetnya untuk mengundang semua anggota gitu. Nah, bisa menggunakan aplikasi Saktiling untuk membuat RAT online di sini. Nanti isinya itu bisa, isi dari RAT online-nya bisa diisi dengan PDF hasil RAT ya. Dengan sebagian anggota nanti PDF-nya bisa diupload ke RAT online. Lalu bisa juga mengisi, di sini ada form kuesioner. Nah, nanti bisa diisi. Nah, untuk hasilnya nanti ada di back office-nya, bisa ditarik. Selanjutnya di sini ada slider. Nah, slider ini biasanya dipakai untuk promo-promo. Misalkan ada produk pinjaman baru atau produk simpanan baru bagi anggota, atau mungkin eh, promo-promo produk simpanan dan pinjaman. Nah, bisa ditampilkan di sini. Digeser ke bawah ada menu mutasi di sini. Nah, untuk mutasi ini mutasi yang dilakukan oleh anggota. Misalkan rekening simpanan sukarela kah, nantinya akan eh, keluarnya gitu ya, uangnya itu keluar dari mana ke mana, nanti akan tercatat di menu mutasi ini. Selanjutnya, anggota juga bisa mengecek untuk apa namanya, saldo simpanannya di sini, nominal simpanannya. Di sini saya untuk produk simpanannya ada simpanan berjangka, wajib, sukarela, khusus modal, khusus anggota, ponsel anggota, harian, deposito, dan pinjaman di sini. Jadi tampil semua. Nah, apabila dari anggota ingin mengecek gitu ya, saldonya berapa gitu, jadi tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor koperasi langsung. Jadi tinggal dicek di aplikasi Saktiling ini saja. Nah, yang terakhir di sini ada pengaturan-pengaturan, pengaturan profil, kartu anggota. Nah, kartu anggotanya seperti ini nanti. Ya kan ada kartu anggota, mengganti fotonya, nomor favorit ini untuk berbagi nanti. Anggotanya itu diberikan pulsa gitu bisa. Ganti koperasi apabila ingin ganti koperasinya di sini, ubah PIN dan sandi di sini. Sandi karena kan sandi itu dikirim eh, otomatis ya oleh aplikasi, kecuali aktivasinya itu bantu oleh admin koperasi kan. Sebagai sehingga aku terhubung so, dan bantuan atau informasi tambahan seperti di sini ada bantuan. Dan bantuan ini biasanya diisi oleh nomor yang dari admin koperasi. Jadi apabila ada kendala-kendala terkait pembelian PPOB atau transfer uang, gitu, transfer saldo rekening atau simpanan, bisa lihat di kotak bantuan. Lalu di bawahnya ada info koperasi di sini yang terkait informasi tentang koperasi.
pola kebijakan koperasi. Untuk pola kebijakan ini biasanya berkaitan dengan pinjaman, sih, pengajuan pinjaman. Ini bisa disesuaikan nantinya, jadi tidak perlu mengikuti polisi. Kalau kebijakan privasi yang tadi sudah disetujui ya di awal, itu syarat dan ketentuan. Mungkin seperti itu untuk aplikasi core-nya ya, terkait tadi pengaturan dan pengelolaan anggota dan produk simpanan. Lalu dilanjut dengan aplikasi mobile bagi anggota bertransaksi di sini. Mungkin untuk materinya sudah cukup ya. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Mbak Silvi. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditampung terlebih dahulu sama Mbak Silvi, baru saya dijawab. Boleh, Mbak Silvi, saya kembalikan. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Silvi ya, kita ada tambahan nih materi, yaitu terkait aplikasi untuk back office dari apa namanya back office Saktilingnya di sini. Nah, mungkin saya izin share screen lagi ya. Nah, jadi untuk back office-nya itu bernama aplikasi Saktiling Dashboard di sini. Nah, jadi seperti apabila ada registrasi-registrasi calon anggota gitu ya, nanti masuknya atau registrasi calon anggota yang menggunakan Saktiling nanti masuknya di Saktiling Dashboard ini, masuk ke aplikasi ke menu registrasi calon anggota. Nah, ini ada eh, Brov di sini yang registrasi ya tadi.
Nah, mungkin saya coba approve ya di sini agar bisa melihat menu-menu yang ada di aplikasi Sakti Linknya. Nah, untuk PIN dan sandinya sudah dikirimkan ke email. Di sini ada yang tanya. Oke, nanti mungkin ada pertanyaan kita bahas di akhir aja, Pak Rodo. Nah, di aplikasi ini juga bisa mengelola data anggota yang menggunakan aplikasi Sakti Link-nya. Di sini akan terlihat loginnya kapan, terakhir aktif kapan. Jadi, apabila sudah tidak aktif, itu bisa dihapus saja gitu untuk aktivasi Sakti Link-nya di sini. Nah, lalu di aplikasi Sakti Link Dashboard ini juga bisa melihat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh anggota, misalkan pembelian pulsa gitu. Nantinya akan tampil di sini. Sebentar, ini sepertinya kosong. Geser dulu ya. Maksimalnya 31 hari. Nanti akan tampil di sini apabila ada transaksi pembelian. Statusnya apa, misalkan statusnya pending atau sukses, nanti akan tampil di laporan pembelian ini. Lalu, di sini juga rekan-rekan sekalian itu akan bisa mendapat keuntungan dari hasil penjualan produk digital seperti yang tadi ya, seperti pulsa, paket data, itu akan bisa mendapat keuntungan. Caranya di sini ada ke aktivasi dan harga produk digital. Nah, sebentar. Ini bisa ditambah atau ubah ya. Ini harga jualnya bisa disesuaikan oleh pihak koperasi. Misalkan ini Indosat 200.000 gitu ya. Ini disesuaikan. Misalkan jadi 205.000 kah atau jadi 210.000 itu bisa disesuaikan. Tergantung koperasi ingin mengambil untung seberapa banyak gitu. Jadi tidak disandingkan oleh kami di sini. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, untuk bagian-bagian yang warna hijau ini sudah disetting. Di sini ada harga beli dan harga jual. Misalkan harga belinya 22.320. Di markup atau ditinggikan, disesuaikan itu harganya agar mendapat keuntungan menjadi 25.000 untuk harga jualnya. Seperti itu. Nah, di sini bisa disetting kecuali untuk e-money di sini. Untuk e-money ini tidak bisa disetting untuk harganya. Seperti itu. Nah, mungkin jadi sekilas ya terkait back office-nya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan atau mungkin apabila ada pertanyaan susulan gitu ya setelah workshop ini selesai, mungkin bisa menghubungi tim bisnis dari kami. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Silvi. Sudah adakah untuk Mbak Silvi sekarang? Halo, halo, sudah ada Mas Firman. Suara saya terdengar, Mas? Ada. Oke, terima kasih banyak Mas Firman atas pemaparannya mengenai workshop Sakti Center batch ke-19 di hari pertama ini. Tentunya materi hari ini sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu koperasi di sini dan juga diharapkan Bapak Ibu semakin tertarik untuk menggunakan aplikasi Sakti karena tentunya dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan ini akan menjadi atau mendukung koperasi Bapak Ibu untuk
terus berinovasi dan lebih maju seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya misalkan masih menggunakan proses pencatatan transaksi secara manual, itu bisa mulai beralih ke aplikasi Sakti untuk mendukung digitalisasi koperasi di Indonesia. Dan kemudian tentunya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Jadi apalagi pada saat pelaporan seperti itu ya, yang kalau misalkan masih melakukan pencatatan secara manual itu harus satu per satu, kemudian juga tentunya banyak sekali kemungkinan untuk human error menggunakan aplikasi Sakti di core system kami yang tadi sudah disampaikan yaitu di aplikasi Sakti Online tentu meminimalisir human error yang ada memungkinkan untuk terjadi. Jadi tinggal di-download aja ya untuk pelaporannya ini. Nah, Bapak Ibu, dari tadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Firman, baik mengenai aplikasi Sakti Online maupun aplikasi Sakti Link, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin masih ada yang kebingungan atau mungkin masih penasaran nih lebih detailnya seperti apa? Boleh disampaikan kepada kami, bisa kita berdiskusi di Zoom meeting ini. Mungkin ini izin menjawab dari Pak Rodo ya. Nah, jadi untuk ada 3 pertanyaan nih dari Pak Rodo. Yang pertama, eh, di pojok kanan atas ada logo QR code, bukan QRIS. Apa fungsi QR code tersebut? Nah, untuk QR code tersebut itu dari masing-masing anggota memiliki QR code-nya masing-masing nih. Jadi eh, berbeda gitu dengan anggota yang lain. Nah, QR code tersebut itu berfungsi untuk menerima saldo nantinya apabila ada transaksi berbagi ke sesama anggota. Di sini kan ada, mungkin saya share screen lagi ya. Nah, di tengah ini ada scan. Ini untuk scan QR code yang di atas. Nah, scan-nya seperti ini. Jadi bisa ditampilkan untuk QR code yang di atasnya. Sebentar. QR code yang di atas. Nanti yang mengirimkan saldo ini bisa di-scan untuk QR code-nya. Seperti itu, Pak. Lalu ada lalu ada di sini mutasi. Nah, ini tadi sempat dibahas sedikit. Nah, untuk mutasi ini eh, berkaitan atau perpindahan saldo dari satu simpanan ke simpanan yang lain. Misalkan eh, di simpanan ya, coba kita di simpanan Blackpink bersama anggota. Yuk kan. Nah, di sini kan ada nih juga yang ada simpanan. Untuk mutasi ini nanti akan terlihat apabila ada transaksi, misalkan ada transaksi dari saldo simpanan sukarela gitu ya. Dari simpanan sukarela gitu keluar, nanti akan berkurang di sininya. Kreditnya akan munculkan totalnya, lalu apabila ada penambahan dari saldonya itu akan muncul di debit di sini. Ini juga ada periodenya nih. Misalkan, nah seperti ini. Ini tarikan nih. Ada tarikan simpanan harian nanti akan muncul di sini. Seperti mutasi pada mobile banking gitu ya. Namun ini berbasis koperasi.
Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada berbagi yang di atasnya gitu ya. Nah, untuk sekarang eh, berbagi kanal bank ini dialihkan ke brick di sini. Jadi bisa menggunakan yang melalui brick, untuk yang di atas itu melalui flip. Nah, untuk dengan flip ini eh, dari tim Sakti atau dari Sakti sendiri itu sudah selesai untuk kerjasamanya. Jadi tinggal di break saja. Nah, makanya di sini ada dua menu berbagi melalui kanal bank. Kenapa yang atasnya tidak ditutup? Jadi bisa menggunakan berbagi melalui kanal bank powered by Brick saja di sini. Sebenarnya sama saja di sini. Lalu tadi itu ada eh, berbayar setiap bulan. Nah, untuk aplikasi Sakti Link ini sebenarnya tidak berbayar ini. Ini bisa di-download secara gratis di Google Play Store atau mungkin di App Store ya untuk iPhone atau iOS. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak berlangganan gitu untuk aplikasinya. Penggunaannya ini gratis di sini. Nah, untuk tadi itu ada pertanyaan dari Prof ya. Apakah Saktiling terintegrasi dengan SIM Kopdes dari Kemenkop untuk integrasi simpanan? Untuk sekarang belum sih Pak. Untuk sekarang belum terintegrasi. Nah, mungkin ke depannya atau bisa kami sebagai masukan gitu ya. Karena untuk Saktiling ini nanti bagi rekan-rekan KDMP gitu ya, itu sudah ada aplikasinya sendiri gitu, yaitu KDMP Mobile. Ya, untuk koperasi baru itu bisa input data secara manual. Namun untuk koperasi yang sudah berjalan lama gitu ya, kan untuk datanya juga itu sudah banyak. Nanti data-data tersebut itu akan kami bantu untuk dimasukkan ke aplikasi. Untuk koperasi baru bisa diinput satu persatu saja sebenarnya Pak. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Silvi. Apabila ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan ke Mbak Silvi terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bertanya ya melalui kolom chat. Sangat antusias ya terlihat untuk peserta workshop Sakti Center batch ke-19 di sore hari ini. Sekarang sudah sore ya Bapak Ibu. Tadi sudah langsung dijawab langsung oleh Mas Firman terkait pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Harapannya dengan jawaban dari Mas Firman ini semakin meyakinkan Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi Sakti dan juga bekerja sama dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo sebagai mitra, kemudian dapat menggunakan aplikasi Sakti ini di koperasi Bapak Ibu, baik itu di koperasi yang non KDMP saat ini ya, non KDKMP ataupun koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin didiskusikan terkait apa yang sudah disampaikan nih? Mumpung masih ada Mas Firmannya nih di tengah-tengah kita. Boleh kita tanya-tanya langsung seperti itu ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Damanik. Apakah ada modul? Untuk modulnya ada ya Ibu. Jadi boleh nanti untuk diisi dari link yang sudah
dikirimkan oleh tim kami. Nantinya link tersebut berdasarkan absensi akan ada pengiriman terkait sertifikat, modul, dan juga link YouTube ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu hari ini nggak fokus nih, misalkan masih di jalan, tertinggal dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa menonton ulang untuk workshop Sakti Center batch ke-19 ini. Ini ada pertanyaan nih Mas Firman dari Pak Rodo dari RO-nya Sakti yang menjadi FAQ untuk RO yang ingin mempraktekkan aplikasi Sakti Link di luar jadwal workshop. Saya cek pengaturan ada informasi yang mengatakan mohon lengkapi profil Anda. Sistem mendeteksi bahwa KTP belum diunggah. Untuk Sakti Multi Stakeholder Corp Street Training Only, apakah perlu unggah KTP atau tidak? Mohon penjelasannya Mas Firman. Untuk di apa namanya, yang training only itu sebenarnya tidak perlu mengunggah KTP sih Pak. Nah untuk KTP sendiri itu sudah menyangkut data-data pribadi gitu kan. Ini untuk training only itu kan untuk coba-coba dari apa namanya, eh yang ingin menggunakan aplikasi gitu. Nah, jadi untuk datanya juga tidak perlu selengkap itu. Yang perlu dicantumkan saja itu sudah cukup. Misalkan nama, tanggal lahir itu sudah cukup sebenarnya. Mungkin ditambah domisili saja itu sudah cukup. Makanya eh, apa namanya, di daftar anggota juga itu saat mendaftarkan anggota datanya itu tidak perlu terlalu lengkap gitu. Hanya beberapa saja. Untuk KTP sebenarnya tidak terlalu wajib. Mungkin untuk koperasi itu wajib, namun untuk di aplikasi training only itu tidak wajib sebenarnya. Nah, sekalian mungkin ya untuk pengajuan pinjamannya sepertinya cukup mudah kalau di saya asal pinjam dan susah membayar. Ini bagaimana, Pak? Nah, untuk eh, Pak Prof ini untuk pengajuan pinjamannya sepertinya cukup mudah kalau di desa saya asal pinjam dan susah membayar. Susah membayar. Ini bagaimana, Pak? Nah, untuk anggota yang susah bayar gitu ya, itu nantinya tercatat sih, Pak, di laporannya. Ada laporan tunggakan nantinya di aplikasi Sakti Linknya, Sakti online-nya atau aplikasi untuk operasional koperasinya. Jadi, misalkan dari anggota tersebut itu sudah menunggak beberapa bulan gitu. Nah, itu bisa dilihat di laporan tunggakannya. Tinggal dipilih saja produk simpanannya gitu. Nah, kalau ingin ditagihnya lagi gitu ya agar membayar lagi, itu dikembalikan lagi ke SOP koperasi. Makanya kan suka ada di beberapa koperasi atau CU itu menggunakan kolektor untuk menagih langsung ke lapangan. Nah, untuk aplikasinya juga kami sudah ada untuk aplikasi kolektor tersebut gitu. Jadi biasanya itu yang menagihnya itu kolektor. Mungkin seperti itu, Pak. Apakah cukup menjawab, Pak? Oke, sudah dijawab langsung ya oleh Mas Firman. Terima kasih kata Pak Rodo nih. Sama-sama ya Pak ya. Oke, dari Kak Brof juga sudah dijawab tadi langsung. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin jika sudah bisa kita akhiri untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Tapi saya berikan kesempatan sekali lagi, jika Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan, boleh Bapak Ibu langsung bertanya kepada tim kami. Ini dari Inta, apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, saya hitung mundur ya.
3, 2, 1. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita akhiri untuk sesi perjumpaan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasi yang luar biasa pada sore hari ini, dan saya ucapkan selamat sore. Kemudian juga Bapak Ibu, jika ingin memiliki buku koperasi non-syariah dalam perspektif hukum Indonesia, kami menyediakan dengan harga spesial, Bapak Ibu. Nah, di sini sebelumnya dengan harga Rp250.000, dengan adanya promo sakti menjadi Rp150.000. Ditambah lagi Bapak Ibu mendapatkan diskon eksklusif 10% khusus untuk peserta workshop atau PBS Sakti. Bapak Ibu jika berminat dapat mengorder buku ini sekarang via link s.id/buku koperasi. Nah, bagi Bapak Ibu, untuk workshop Sakti Center Batch ke-19 ini akan berlangsung selama 4 hari ke depan ya, sampai dengan hari Kamis, Bapak Ibu, dengan materi yang berbeda-beda, tentunya sangat bermanfaat sekali bagi koperasi Bapak Ibu untuk memudahkan transaksi di koperasi Bapak Ibu. Jadi kami harap untuk di hari selanjutnya Bapak Ibu dapat tetap bergabung dan berpartisipasi aktif di workshop Sakti Center Batch ke-19 ini. Karena Bapak Ibu tentunya akan diisi untuk workshop Sakti Center ini oleh pemateri-pemateri yang sudah berpengalaman di bidangnya ini, Bapak Ibu. Dan untuk di hari ini sudah selesai sudah untuk materi yang sudah disampaikan oleh Mas Firman mengenai aplikasi Sakti Online, core system kami, dan juga aplikasi Sakti Link ya Bapak Ibu. Untuk di hari kedua akan ada penyampaian materi mengenai unit usaha simpan pinjam. Di hari ketiga akan ada mengenai unit usaha retail atau sektorial, dan di hari terakhir kami akan menyampaikan mengenai pelaporan standar akuntansi keuangan entitas private Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentunya banyak sekali insight-insight yang akan didapatkan, dan jangan lupa untuk tetap bergabung di workshop Sakti Center Batch ke-19 ini. Baik Bapak Ibu, berakhirlah untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Sylvia Yang dari tim Sakti beserta rekan-rekan yang lain yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih Mbak Silvi, terima kasih Pak Firmansyah, sama-sama. Selamat sore.